Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Oke, di video kali ini saya masih bersama Bung Tangkas dan saya Kumara. Senang sekali kita bisa bertemu dengan teman-teman semua. Nah, tapi sayang banget ya, U17 kita kemarin belum berhasil menang Ya. melawan Korut. Hancur Di Piala Asia. Dibantai skornya 6-0. 6-0. Iya. Menurut Bung Tangkas, gimana pandangan Bung Tangkas terkait dengan pertandingan melawan Korea Utara kemarin? Ya itu udah jelas ya kalau dari segi level Korea Utara itu menang segalanya. Menang segalanya. Karena kita bisa lihat dari segi permainan itu di pressing habis. Dari awal sampai akhir itu di pressing habis. Bahkan sampai menit 90 dengan keunggulan yang sudah 6-0 ya, tetap di pressing. Itu ball possession itu kalau nggak salah itu 20-an sama 70-an. Jauh banget dong. Iya, jauh banget itu. Indonesia itu, timnas itu benar-benar tidak bisa lepas dari tekanan. Gitu. Jadi ya udah, kita harus mengakui kehebatan Korea Utara. Kita kalah segalanya. Tapi artinya itu sebenarnya Korea Utara tuh dari pertandingan kemarin seperti memperkenalkan kepada Indonesia, ini loh kelas dunia. Ya benar, kan ya? benar. Ini loh yang akan kalian hadapi nanti. Artinya itu juga pembelajaran yang baik bagi semuanya. Nah, kalau menurut Bung Tangkas, kemarin pelatih Nova Arianto tuh dalam menyusun strategi itu apakah masih 3-4-3? Masih mentok strategi dengan line up yang masih. Memang saya lihat dari apa namanya? Ya oke, dari awal memang formasi masih sama. Cuman ya udah, aplikasinya udah tidak bisa berjalan lancar karena memang dari segi permainan kita kalah. Ya kita tertekan terus menerus. Dan memang saya lihat untuk dia merotasi segalanya, artinya untuk melepas dari tekanan itu, saya lihat buntu. Dia memang tapi ada usaha ya kan, seperti misalnya pergantian pemain atau merubah posisi setiap pemain itu sendiri. Cuman ya tidak ada perubahan. Masih tetap. Jadi memang kesannya buntu gitu loh. Artinya kan seperti ini ya Bung Tangkas ya. Korut itu pasti juga mereview dong permainan kita. Ya, pasti di Indonesia juga mereview permainan Korut. Nah, dari klasemen kemarin kan ya. Artinya mungkin sudah dilihat menjadi juara klasemen itu dengan strategi yang sama-sama, ya kan, dengan line up posisi yang sama itu, mungkin itu dianggap dilihat celah oleh Korea Utara secara psikologis loh. Secara psikologis maka kita euforia juara 1 dan ternyata dianalisis bahwa strateginya itu aja. Jadi kemungkinan 90% strateginya akan dipakai di lawan Korea Utara. Ya kan? Dan akhirnya mungkin Korea Utara juga melihat celah nih gitu kan ya, dengan kalau melihat strategi seperti itu. Sepertinya mungkin kalau menurut saya Bung Tangkas ya, waktu masih kita balik sedikit ya ke zamannya Sintayong tuh kan sempat merotasi pemain tuh loh. Mungkin saya saat ini bisa melihat ternyata di situ mungkin manfaatnya. Jadi dengan melaksanakan rotasi itu pemain itu ada pengalaman dan pelatih itu bisa menyusun plan B. Ya benar. Ya kan Bung Tangkas ya. Kalau menurut Bung Tangkas kemarin itu yang tadi Bung Tangkas sampaikan tuh bahwa pertandingan kemarin itu plan B-nya sepertinya tidak siap eksekusi. Pemain juga terkejut. Nah, juga waktu H-1 itu saya dapat baca kan, saya ikut grup-grup di Facebook tuh ya. Jadinya seperti pelatih Nova Arianto tuh katanya membiarkan pertandingan itu melawan Korea Utara untuk melatih mental. Melatih mental pemain U17 itu supaya bisa lihat ini loh kelas dunia. Dan akhirnya sudah terbukti dari gol 6-0 itu kan ya. Dan kita buntu kan. Dan sudah buntu kemarin sampai di menit 90 itu masih di high pressure. Jadinya staminanya mereka oke, ball position oke, dan juga mereka menguasai permainan lah seperti itu Bung Tangkas ya. Dia segalanya, menang segalanya. Menang segalanya. Nah, tapi kalau menurut Bung Tangkas sendiri dari permainannya Korut kemarin itu apakah mereka ada merubah strategi yang biasa mereka gunakan pada saat melawan Indonesia atau enggak? Strategi jelas ada perubahan. Dari Korea Utara? Dari Korea Utara. Dari awal ya, dari dia di grup kan, di fase grup saya mengikuti lah sedikit-sedikit di Korea Utara ini. Artinya pada saat saya tahu Indonesia akan melawan Korea Utara, mulai saya akan mengikuti dia dari fase grup. Dia itu permainannya tidak seapik waktu lawan Indonesia. Jadi di fase grup itu tidak seperti ini permainannya. Artinya menguasai pertandingan seperti itu kan. Dia lebih mengandalkan menunggu serangan. Nah, entah itu memang kualitas musuhnya lebih
hebat dari kita pada saat di fase grup maksudnya apa? Atau memang beda formasi yang benar-benar signifikan. Soalnya begini, pasti pelatih Korea Utara itu mereview Indonesia seperti apa. Karena dia pasti merasa ketakutan juga kan, karena Korea Selatan itu dikalahkan oleh kita, ya kan? Dia benar-benar. Nah, jadi pelatih itu memutuskan untuk memakai strategi yang kemarin dimainkan. Dan berhasil. Ya itu. Terus dan Indonesia sama mereview juga seperti apa, tapi tidak, ya namanya orang disuruh apa namanya 1A 1B kan pasti ada satu yang enggak jalan pasti kan. Kalau jalan dua-duanya ya mungkin saling serang kan itu jadinya. Jadi gagal lah taktik dari Nova Arianto ini dan kita di pressure. Gini, saya lihat pemain Korea Utara itu, oke, pertama kita bilang memang kita kalah segalanya, ya kan? Dia pressure yang benar-benar pressing dari awal sampai akhir. Itu sebenarnya yang saya tahu ini kan, ya tahu lah dikit-dikit kan saya juga pernah lah main bola gitu. Jadi kalau udah mereser itu artinya tidak membiarkan apa namanya pemain itu untuk nari gitu loh. Istilahnya tidak membiarkan pemain itu, artinya pemain dapat bola langsung dijaga. Langsung dijaga. Itu pressing. Dan itu harus mempunyai stamina yang amat sangat tinggi, stamina itu. Dan saya lihat Korea Utara benar-benar luar biasa staminanya. Tidak drop. Mungkin ada drop 1-2 langsung diganti. Dan permainan tetap. Yang pengganti itu juga tetap harus pressing. Itu luar biasa ya. Itu baru pressing, belum pada saat dia menyerang. Itu kan perlu sprint. Itu kan perlu stamina juga. Nah, saya lihat juga tidak kendor staminanya. Itu luar biasanya. Jadi, nah seandainya kalau Indonesia sekarang menerapkan hal yang sama dengan Korea Utara, mampu nggak staminanya? Itu yang menjadi gini. Jadi banyak yang kita lihat yang harus dievaluasi sama siapa namanya Coach Nova Arianto. Banyak harus dievaluasi, yang benar-benar evaluasi harus tegas, ya kan? Harus bagus, harus mantap, karena kita akan melaju apa namanya di Piala Dunia. Lawan Korea Utara pun tidak bisa melewati, artinya tidak bisa keluar dari tekanan. Apalagi kita main di Piala Dunia yang negaranya lebih banyak, ya dari benua Eropa, Amerika, terus benua dari Afrika dan Asia ini sendiri juga kan. Lawan Korea aja udah ngos-ngosan gini kan, apalagi kalau misalkan ketemu benua Eropa yang seperti Inggris ya kan lebih apa namanya lebih hebat lagi timnya, Belanda, Jerman seperti itu, dan plus lagi tinggi-tinggi lagi orangnya. Nah, disinilah kita perlu evaluasi yang benar-benar harus mantap dan tegas itu. Kalau memang tidak layak, ya udah kita ganti dengan pemain dengan yang lebih layak, seperti itu Bu Gumara. Ya artinya kuncinya itu dua sebenarnya. Satu fisik, yang kedua mental. Ya kan seperti itu kan ya. Fisik mungkin memang kalau kita lihat mungkin ada beberapa penelitian yang memang kalau dari segi genetik itu ada kelas-kelas suku atau apa sepertinya memang kayak gitu. Pokoknya daerah-daerah yang dimana fisiknya lebih kuat, seperti contoh yang di orang-orang Afrika biasanya lebih kuat dia lari sprint segala macam kan dibandingkan orang lainnya. Tapi apakah itu bisa diantisipasi? Tentu bisa dalam segi latihan. Nah artinya sebenarnya pertandingan melawan Korut kemarin itu menjadi suatu perkenalan yang sangat baik Bung Nakas. Artinya gimana? Kalau sisi positifnya iya. Iya, dari sisi positifnya kan. Jadi mental itu terasa. Saya walaupun kita banyak ada dukungan, ya kan ada supporter yang setia mendukung segala macam yang bisa membangkitkan semangat. Tentu sebagai player ketika dia sudah dihadapkan dengan situasi gol banyak, pasti kena mental juga dong. Iya, jelas. Orang kemarin menit 19 sudah 2 gol. Gitu dah. Ya ibaratnya seperti flashback waktu Indonesia lawan Yaman kemarin kan ya. Nah, seperti itulah. Memang sudah jalannya teman-teman kita di U17 tuh memang harus merasakan hal seperti itu. Untuk mempersiapkan lawan Eropa. Ya, itu untuk pembelajaran ya kan, supaya tahu apa yang harus dilakukan pada saat Piala Dunia ini. Karena di Piala Dunia ini kan sekali lagi saya bilang timnya tuh lebih luar biasa lagi ketimbang Korea Utara gitu. Tapi apakah terlambat? Sepertinya tidak. Tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saya sempat baca juga kayak sejenis
apa tuh ya, meme ya atau postingan-postingan dari teman-teman di Facebook tuh ada yang mengatakan bahwa dengan latihan 20 menit setiap hari itu sudah memberikan hasil yang maksimal pada performance. Nah, kebetulan Bung Tangkas ini juga pernah jadi pelatih sepak bola ya. Nah, pernah jadi pelatih sepak bola di tingkat RT, kalau di sini di Bali tingkat Banjar. Nah, tingkat desa lah ya, tingkat desa. Kalau dengan antisipasi menuju Piala Dunia itu, kalau menurut Bung Tangkas sendiri dengan latihan 20 menit setiap hari itu apakah bisa memberikan hasil yang signifikan terhadap ketahanan dalam one match game gitu? Kalau 20 menit itu biasanya dipakai pelatihan fisik. Latihan fisik. Latihan fisik itu 20 menit. Kalau misalnya untuk taktikal mungkin memerlukan waktu yang lebih banyak. Ya. Cuman tidak fisik enggak terlalu. Gini, kalau pada saat persiapan event itu atau persiapan pertandingan gitu, biasanya ada 2 cara, pelatihan fisik dan pelatihan taktikal. Nah, itu dibedakan. Makanya seorang pelatih itu harus punya jadwal. Misalkan hari ini fisik aja terus. Kalau misalnya besok taktikal, ya udah taktikal aja. Jangan fisik ambil. Kalau fisik diambil terus taktikal capek. Ya kan, kedodoran nanti. Ya, karena kalau taktik itu kan perlu otak juga. Iya, perlu otak juga. Makanya kalau fisik ya fisik aja hari itu. Misalkan pagi 20 menit fisik, sore fisik juga. Terus malam gym. Biasanya begitu. Terus kalau taktikal ya udah pagi taktikal, sore juga taktikal. Malam tetap gym. Nge-gym kan. Tapi nge-gymnya jangan berat. Artinya ya ambil berat-berat yang layak pemain. Jangan nyari gede-gede otot gini nggak bisa ngapain jadinya kan. Iya, kardio lah lebih banyak. Ya, lebih banyak kardio seperti itu. Tapi Bung Tangkas, saya baru kepikiran nih, kemarin kan karena pemain dari Eropa yang bermain di sini kan belum terbiasa dengan suhu panas. Ya. Bagaimana dengan pemain kita nanti yang akan bertanding di suhu dingin? Di Piala Dunia maksudnya? Iya. Piala Dunia nanti di Qatar. Suhunya ya? masih sama dengan kita. Sama ya? Nah, jadi orang-orang pemain-pemain Eropa lah yang harus beradaptasi ya. Berarti gitu. Ada keunggulan lah. Ada keunggulan. Kita ya kan tinggal latihan fisik lagi. Tinggal ya itulah evaluasi kayak kemarin Bung Umara. Soalnya begini, kalau misalkan kita di pressing seperti itu harus ada plan B. Modelnya contoh, kita dapat bola, udah langsung di press, ya kan? Iya. Sebenarnya itu ada cara untuk melepas dari tekanan itu adalah sekali sentuhan. Kayak modelnya kayak bahasa kerennya itu tiki taka. Oh, proper gitu? Ya, tek neknya. Nah, sekarang pertanyaannya, mampu nggak pemain kita punya skill tiki taka itu? Karena itu harus menggunakan skill. Skillnya apa? 1, passing harus benar. Iya. Karena itu sekali sentuh, kan? Karena sekarang dikasih bola, langsung di press. Kan susah. Ya, jadi harus paling tidak bola datang langsung lagi. Nah, itu kalau bisa melakukan itu, pasti saya yakin lepas dari tekanan itu. Dia pun bingung juga, ya kan? Jadi mondar-mandir press ini lagi sana, dia kan bingung. Memang bicara itu mudah, pada saat pengaplikasian di lapangan memang susah. Nah, sekarang pertanyaan itu, mampukah sebenarnya timnas Indonesia ini seperti itu? Kalau mampu, dia seandainya ketemu lagi lawan seperti Korea Utara itu mampu dia lewati. Karena kalau misalnya tiki taka Bung Tangkas, saling oper. Nah, untuk memulai serangan itu, kalau dia pakai long ball, kan kalah di tinggi. Kalah, apalagi lawan Eropa, pemain-pemain Eropa. Kalau long ball tapi dia di bawah, tergantung sekarang skill lawan apakah dia bisa memotong di tengah gitu. Ya itu kembali lagi ya. Kalau sebenarnya beresiko juga, ya kan? Iya. Tapi kalau untuk mengamankan poin, mengamankan gol ketika kita sudah berhasil nyetak gol, beda lagi urusannya. Beda kan ya. Makanya seorang pelatih itu harus mempunyai mungkin 100 plan pada saat Iya, pasti itu. Iya kan? Enggak bisa 1 2 enggak bisa. Karena saat udah kita mati kutu, masa kita diam? Iya. Gitu loh. Harus berubah. Memang, tapi kembali lagi saya bilang pertandingan kemarin lawan Korea Utara itu Coach Nova itu saya lihat dia usahanya ada. Artinya banyak plan memang diterapkan, cuman tidak berhasil juga gitu. Tapi saya lihat ya udah, yang penting kan usaha. Iya. Penting usaha. Artinya juga mungkin apakah sudah ibaratnya ya sudah dibuat memang pemain kita mengalami hal seperti itu supaya mereka tidak meremehkan Piala Dunia. Iya. Iya kan.
Karena di usia-usia segitu kan memang lagi on fire-nya kan ya. Jadi ya itu pengalaman yang baik melawan Korea Utara itu. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia sangat bangga ya. Apapun yang terjadi pada timnas kita masih tetap bangga. Kita bangga dan support ya. Jadi intinya pada saat Piala Dunia nanti harus berikan yang maksimal. Ya kita sebagai supporter, Bung Taka sebagai pengamat, kita memberikan apa yang menjadi pemikiran kami lewat video. Kalau misalnya ditonton, kami juga bersyukur. Kita tidak pernah membuli satupun. Kita selalu memberikan hal yang terbaik untuk timnas dan teman-teman kita semua. Ya. Timnas Indonesia mulai dari kelompok umur sampai senior. Ini udah levelnya kita ini sudah Asia. Iya. Nah, saya bilang level Asia ini bukan berarti juara di Asia, belum tentu ya kan. Artinya levelnya sudah berada di Asia, bukan di ASEAN lagi. Ya kan. Nah, jadi kita ini udah termasuk pertumbuhan pertumbuhan positifnya, progres positifnya itu sudah cepat namanya. Jadi ya contoh nih kayak Vietnam, Malaysia kan iri. Wah, udah pernah nonton video pelatih Malaysia marah-marahin pemainnya. Iri kan sebenarnya. Tapi iri ini maksudnya iri positif ya, artinya mereka juga akan menerapkan apa yang seperti Indonesia terapkan gitu. Dia juga ingin maju gitu. Bukan iri maksudnya iri dengki gitu enggak. Artinya dia kepingin negaranya dia juga seperti Indonesia seperti itu. Ya, jadi kembali level kita Asia, kita sudah bisa berbicara di Asia, bukan di ASEAN lagi. Dulu kan masih berkutat di ASEAN kita kan. Nah, itu. Jadi ini sudah sangat luar biasa dan level untuk timnas U17 ini sudah lolos dari grup dan lolos Piala Dunia, ini adalah level tertinggi kita. Saat ini gitu loh. Dan mudah-mudahan itu konsisten dalam setiap event Piala Asia, Piala Dunia gitu. Kami tidak akan menuntut juara. Yang penting bisa berbicara aja. Gitu. Ya kan? Juara itu bonus lah. Yang penting kita bisa menyaingi minimal di di Asia dulu lah, kan bertahap lah. Nanti baru di dunia. Di Asia sudah enak, di dunia. Itu sudah menjadi kebanggaan kalau bagi saya pribadi ya. Makanya nanti kita tetap bangga, jangan ada merendahkan maksudnya, membuli gitu. Kita harus tetap support timnas kita. Apapun yang terjadi. Karena ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Kan mereka masih 17 tahun. Mereka kelak akan menjadi senior, ya kan? Dan ingat 17 tahun itu mentalnya masih belum stabil. Belum stabil. Jadi kalau dia kena suatu kayak bulian. Ya bulian lah atau ejekan lah atau apalah hal-hal negatif, takutnya anak-anak usia seperti itu langsung drop. Ya kan? Ya kalau senior ya masih inilah ya, dia udah senior kan nggak peduli lah gitu. Ya takutnya seperti itu. Kalau dia sudah drop, dia kan tidak akan bisa melanjutkan lagi sampai senior. Iya, senior. Zaman sosmed sekarang tuh ngeri loh. Ngeri. Tapi Coach Nova itu memberikan sanksi. Yang main sosmed langsung dicoret. Bayangkan sedisiplin itu loh. Ya artinya mentalnya udah ibaratnya bukan tutup mata tutup telinga, tapi untuk karena fokus. Kan gini kan ya, di komentar tuh kan ada yang namanya saran, ada yang namanya bully. Kadang-kadang kalau saran isi bully gitu. Iya, kalau kritik kritik pedas dikira bully kan. Iya. Klaster-klaster itu ya sebenarnya memang harus kan tergantung lagi individu pemain itu sendiri kan. Kalau dia mikirnya ini bulian, ya baperan, ya drop. Iya kan? Makanya itu harus dipilah-pilah dan memang Coach Nova memang benar. Stop. Medsos. Pada saat Piala Asia nih, benar-benar stop, biar fokus. Artinya mereka bisa melihat dirinya dan bisa melihat permainan lawan lain. Ya, begitulah, sangat mantap kali. Karena tentunya kita berharap teman-teman yang di U17 saat ini itu nanti pada saat menjadi tim senior bisa melanjutkan gemilangnya, ya kan ya, supaya tidak terjadi seperti era-era sebelumnya. Banyak loh, Bung Tangkas. Saya kalau ketemu teman-teman tuh, bahas dong eranya ini gitu kan. Tapi kemarin Bung Tangkas sudah bikin sama Bung Adi gitu ya. Atau jadi video sebelumnya. Jadi kita harap bahwa kalau bisa kedepannya itu akan jauh lebih baik karena gini lagi ada fakta nih Bung Gumara. Kita anggap sudah bisa bersaing di Asia kan. Kita ngomongin Asia dulu lah, jangan dunia. Pemain seluruh Asia ini kan kita ketemu di umur 17 nih. Semuanya kan 17 nih umurnya seluruh Asia kan. Nanti orang-orang ini lah yang akan ke senior. Benar iya, betul. Jadi orang-orang ini juga akan ketemu sampai senior. Iya. Ya kan? Kalau kita sudah mampu di 17. Nah, sekarang pertanyaannya begini.
mampukah timnas kita ini konsisten atau meningkatkan kemampuannya sampai senior? Iya. Karena kita lihat kayak seperti Jepang, Korea, dia mampu. Ya paling tidak misalkan dari 17 ini ada berapa pemain, anggaplah 11 pemain inti ya. Nanti sampai dia akhirnya tersedia di senior itu minimal 50% lah, artinya yang mampu konsisten sampai senior. Itu sudah luar biasa. Dan yang pasti kesimpulannya itu mereka akan bertemu terus sampai senior, dia aja yang ketemu. Ya kan? Kalau Indonesia bisa meningkatkan sampai paling nggak konsisten permainannya, nanti pada saat senior saya kan yakin masih bisa berbicara juga di Asia, gitu loh. Tapi yang penting juga Bung Tangkas, walaupun skill pemain individu naik, ya kan? Banyak sih teman-teman kita juga berharap bahwa nuansa kebersamaan, kekompakan yang mereka jalin pada saat usia dini U17 itu terasa lah sampai di usia senior. Ya, itu chemistry namanya. Chemistry-nya itu kan. Ya kan banyak kita lihat kalau sekarang chemistry-nya itu kan sudah tidak terlalu ya, beda zaman-zaman emasnya mereka waktu di usia yang masih baru merintis itu. Ya, oke, Bung Tangkas. Sekian dulu kali ya. Siap. Emang kita sekarang banyak harus berfokus pada latihan strategi demi Piala Dunia. Tadi usulnya Bung Tangkas bagus, strategi tiki taka, tinggal sekarang bagaimana pengaplikasiannya. Ya, paling tidak di Piala Dunia jangan terbantai aja. Jangan terbantai. Ya. Kita ngerti Piala Dunia itu lebih artinya negara-negaranya lebih hebat lagi, lebih jago lagi. Ya paling tidak kita tidak terbantai. Ya. Paling mudah dari evaluasi itu ball position lah. Ya. Itu yang paling itu adalah suatu ukuran yang bisa kita evaluasi. Ya, memang tidak 100%, hasilnya tidak 100%. Kalau ball positionnya lebih tinggi, dia akan menang, enggak. Cuman penentunya juga bisa kita nilai dari ball position itu. Iya. Siapa yang menguasai itu biasanya kemenangan itu tim yang menguasai kemenangannya akan lebih persentasenya lebih besar. Walaupun gitu. Dalam kasus waktu lawan Korea Selatan tuh berbeda ya kan ya. Nah, cuma kan menangnya tipis waktu lawan Korsel tuh. Ya, artinya apa? Itu memang suatu keajaiban. Kita kan digempur terus. Terus. Akhirnya mungkin Korea Utara jengah ya. Minimal harus menang lawan Indonesia, ball position sama gol harus oke. Mungkin itu target mereka waktu lawan Indonesia. Jadi karena mereka juga ada tensi politik dan juga persaingan dari segi kewilayahan itu saling menunjukkan eksistensi kan artinya. Artinya kan saat ini kan Korsel tuh di bawah mereka, di bawah Korea Utara kalau dari segi U17 ya. Iya, U17. Kalau ya dari segi permainan saya lihat iya, kalau seniornya Korea Selatan yang itu udah kan masih kan ada klaster-klasternya. Di U17-nya seperti itulah yang terjadi saat ini. Ya pokoknya sekarang teman-teman di timnas U17 Indonesia berfokus menghadapi Piala Dunia. Latihan fisik, evaluasi. Ya, saya juga latihan fisik Bung Tangkas juga nanti pada saat Piala Dunia udah kurus, jadi biar tak dibilang kulit gemuk, mending olahraga aja. Ya. Oke, kalau gitu ya kita udah cukup panjang Bung Tangkas. Tumben ini sama Bung Tangkas agak lama di videonya. Ya, jadi yang terbaik untuk teman-teman kita semua. Kita doakan. Ya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Bung Tangkas juga punya channel sendiri, Bola Tangkas. Silakan juga di-subscribe. Beliau biasanya bahasanya di sana lebih lugas dan lebih tajam di video-video di channelnya itu. Oke? Jadi sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.